Halo guys, belum 2 bulan Eagle Elite XL berada di pasaran, Eagle langsung ngeluarin seri small speaker terbarunya, yakni Eagle Thera 3, yang somehow banyak digadang-gadang oleh banyak orang sebagai penerusnya Eagle Elite 3. Ya, kalau dilihat-lihat dari harganya sih memang nggak jauh beda sih, kayaknya masuk akal. Now, let's talk about this speaker. Buat transparansi aja, speaker ini saya beli dengan duit saya sendiri di official store-nya Eagle di salah satu marketplace di Indonesia. Dan seperti kebanyakan speaker Eagle lainnya, Thera 3 datang dengan kelengkapan antara lain USB-C charging cable, auxiliary cable, buku panduan, dan kartu garansi. Tentunya, nggak lupa saya akan share berbagai opsi link pembelian di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri nantinya harga update terbarunya. So now, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja reviewnya. I'm losing my cool when I'm here right next to you. I'm losing my cool. Seperti kebanyakan small speaker di kelas ukurannya, bentuk tabung dengan dual passive radiator menghadap keluar di sebagian samping kiri dan kanan speaker diterapkan di Eagle Thera 3 ini. Yang membuat Thera 3 ini terlihat beda, tentunya ada LED ini, yang membuat logo Eagle ikut bersinar. Eagle di sini menyediakan 3 mode LED yang bisa diganti-ganti dengan memencet tombol power sebanyak 2 kali. Mode pertama cuma berganti-ganti warna aja, mode kedua dengan berganti-ganti warna sambil ada nyala redupnya gitu guys. Dan terakhir, LED off. Yang tentunya di sini saya yakin bisa bantu hemat baterai jika diperlukan. Ketika saya tes baterainya dengan kondisi LED menyala di volume 50-60%, speaker ini mampu bertahan selama 14 jam 42 menit. So, di sini udah lebih dari yang dia klaim. Karena in fact Eagle mengklaim speaker ini bisa bertahan memainkan musik selama 12 jam di volume 50% dengan kondisi LED menyala. Dan kalau baterainya habis, direkomendasikan untuk menge-charge speaker ini dengan adaptor 5 volt dengan tegangan 1-2 ampere. Nggak disarankan untuk lebih dari itu ya guys. Selain untuk ganti-ganti mode LED, tombol power ini juga bisa dibuat untuk play pause music dan juga untuk cek indikator level baterai. LED indikator baterai ini sangat-sangat underrated menurut saya. Kita bisa cek level baterai dari speaker ini tanpa harus melihat atau menengok ke perangkat mana speaker ini dikoneksikan, HP, tablet, atau komputer kalian. In fact, beberapa small speaker yang lebih mahal seperti Sony XB23 atau True Smart Force 2 yang saya review di video sebelumnya tidak menyediakan indikator level baterai sama sekali secara fisik. Sekarang beralih ke tombol-tombol lainnya. Ada tombol volume plus minus, Bluetooth, dan tombol mode TWS untuk stereo pairing. Dan tombol Bluetooth di sini juga dipakai buat menerima atau menolak panggilan. Karena yes, Thera 3 ini udah dilengkapi dengan mikrofon sehingga bisa kalian jadikan sebagai speakerphone untuk menerima panggilan. Untuk call quality-nya sendiri, kita dengerin call sample berikut ini. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan ini adalah call quality test ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad. Sekarang kita akan coba pindah ke Eagle Thera 3. 3, 2, 1. Alright, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call quality test ketika saya call menggunakan mikrofon dari speaker Eagle Thera 3. Jadi saat ini saya menggunakan Eagle Thera 3 ini sebagai speakerphone untuk menjawab panggilan. Bagaimana menurut kalian call quality dari Eagle Thera 3 ini? Sekarang kita kembali ke video review. Selebihnya secara fisik speaker ini terlihat cukup kokoh, bodinya dilapisin material karet, dan grill speaker yang diselimuti dengan fabric. Nggak lupa juga, Eagle Thera 3 udah dilengkapi dengan IP67 rating, yang berarti speaker ini bisa tahan air, khususnya ditenggelamkan dalam air, di kedalaman hingga 1 meter selama 30 menit. Tapi nggak perlu khawatir tenggelam teman-teman, karena speaker ini mengapung ketika saya ceburin ke air. Dan setelahnya, masih bisa menyala dengan normal. So, no worries. Sekarang, gimana soal konektivitasnya? Thera 3 ini udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang jarak jangkauan maksimumnya ketika saya tes di tempat terbuka bisa menjangkau hingga 38 meter koneksi Bluetooth-nya ini. 38 meter not the best memang, karena beberapa Bluetooth speaker lain yang udah Bluetooth 5.0 yang pernah saya tes bisa nyampe jarak lebih dari itu. But it is what it is. Tapi, meskipun sudah Bluetooth 5.0,
ketika dipakai buat video streaming, saya masih menjumpai ada delay minor antara audio dan visual, terutama ketika dipakai buat nonton YouTube di iOS alias perangkat Apple. Delaynya hampir setengah detik kurang lebih kira-kira. Sedangkan untuk YouTubean di Android masih lebih aman di sini. Masih ada delay tapi lebih minor. Begitu juga dengan Netflixan di Android maupun di iOS. Jauh lebih aman, jauh lebih minim delay dibandingkan di YouTube di iOS tadi. But the delay is still there. Lalu speaker ini juga belum support multi-device connection, jadi kalian nggak bisa koneksikan speaker ini lebih dari satu perangkat di saat yang bersamaan. Dan kalau mau berpindah perangkat, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat sebelumnya, baru dikoneksikan ke perangkat yang selanjutnya. Lalu kodek yang disupport juga baru SPC di sini teman-teman. Tapi untuk speaker ukuran segini mah, jenis kodek yang disupport saya rasa nggak akan begitu mempengaruhi kualitas output audionya. Sedangkan kualitas koneksi 3.5mm jack-nya pun secara quality cukup membantu, terutama kalau kalian punya file-file high-res. Suara yang dihasilkan juga noticeably lebih analog, meskipun volumenya nggak sekencang ketika pakai Bluetooth. Sudah saya tes sendiri, kira-kira kalau kalian pakai 3.5mm jack di speaker ini, kalian bakal ngorbanin sekitar ya 10-20% volume ketika kalian pakai mode Bluetooth. Tapi, file-file high-res bakal berasa lebih keluar clarity-nya dibandingkan kalau diputar menggunakan koneksi Bluetooth biasa, yang mana itu hanya relay ke DSP dari speaker ini aja. Dan sebelum menuju ke pembahasan audio, silahkan pakai earphones atau headphones kalian guys. Dan nanti saya udah siapkan juga dua small speaker lain untuk dibandingkan dengan Eagle Thera 3 ini. So, sekarang yuk kita dengerin audio sampel yang sudah saya siapkan ini. Yuk. Oke guys, pastikan kalian memakai earphones atau headphones kalian. Kita akan mulai audio sample. This is the Eagle Thera 3. Yuk. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go, 'cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Some time. I need some time. Some time.
Oke teman-teman, sebelum kita bandingkan Eagle Terra 3 ini dengan JBL Flip 5 yang harganya di sini 3 kali lipat lebih mahal, saya akan terlebih dahulu membandingkan Terra 3 ini dengan Trosmart Force 2 yang secara beda harganya nggak se-ekstrim dengan JBL Flip 5. FYI, untuk volumenya sendiri, Terra 3 berada di level loudness yang sama dengan Trosmart Force 2 maupun JBL Flip 5. Mungkin cuma kalah sekitar 3-5%, but it's very minor, sekali lagi. Sekarang, secara bass atau low-nya, Terra 3 surprisingly bisa ngasilin bass yang cukup punchy di sini, dan tekstur bassnya menurut saya lumayan mirip dengan Eagle Elite XL dan Sony XB23. Bass Terra 3 bisa hit lebih dalam dan lebih powerful daripada Trosmart Force 2, khususnya di volume di bawah 70%. Sekarang, soal mid-range. Secara instrumennya terlebih dahulu. Instrumen-instrumen di area mid-range di Terra 3 terdengar lebih punya weight, lebih full body gitu teman-teman, dibandingkan di Trosmart Force 2 yang cenderung lebih mengutamakan crispness dan memang terdengar lebih tipis. Begitu juga dengan vokal. Di Eagle Terra 3, vokal wanita maupun pria terdengar lebih clear, lebih full body, lebih lush juga bisa dibilang, kayak ada kesan basahnya gitu teman-teman. Sedangkan di sisi lain, vokal keluaran Trosmart Force 2 meskipun nggak se-rich Eagle Terra 3, tapi dia memang karakternya lebih ke arah yang dry, cold gitu teman-teman. Dan vokal wanita suara tinggi kadang terdengar agak hazy, samar-samar di Trosmart Force 2. Sedangkan di Eagle bisa terdengar lebih utuh dan lebih punya weight atau lebih full body di sini. But saya nggak bisa nyalain juga sih, karena memang saya tahu ada orang-orang yang memang lebih suka tipikal karakter vokal wanita yang lebih tipis, lebih cold, dan hazy gitu, kayak keluaran vokal wanitanya Trosmart Force 2. Lalu konsonan suara S juga terdengar lebih agresif dan relatif sudah agak lebih nusuk di Trosmart Force 2 daripada di Eagle Terra 3. Eagle Terra 3 di sisi lain bisa ngehasilin suara S yang tetap smooth dan lush dan aman dari peak. Ya, saya nyebutnya peak di sini karena saya yakin ada peak di upper mid-range dari Trosmart Force 2 ini. Nggak tahu di region berapa KHZ yang membuat vokal S terdengar lebih agak nusuk di Trosmart Force 2. But hal ini nggak otomatis selamanya jadi kerugian buat Trosmart Force 2 dan melulu keuntungan buat Eagle Terra 3. Malah sebenarnya ini soal preference aja guys. Contoh, kalau kalian suka dengerin lagu-lagu akustik, suara gitar di Eagle Terra 3, petikan gitar gitu, meskipun terdengar lebih tebel, lebih full body, tapi sebagai trade-off-nya, sebagai gantinya, kalian nggak akan dapetin output petikan gitar yang se-crispy, serenyah, dan bertekstur kayak di Trosmart Force 2. Yang mana that's why, untuk lagu-lagu akustik kayak lagu-lagunya Boys Avenue gitu misalkan, saya lebih suka dengerinnya pakai Trosmart Force 2 daripada Eagle Terra 3. Clarity petikan gitar di Trosmart Force 2 ini renyah banget menurut saya. Terra 3 on the other hand, lebih sering unggul di lagu-lagu pop, modern music, EDM, dan lagu-lagu vokal sentrik yang non-akustik, yang cenderung lebih membutuhkan kualitas vokal yang lebih full body, menurut saya. Untuk urusan treble, Terra 3 by itself bisa ngasilin treble yang cukup sparkle, dan punya extension yang cukup baik untuk small speaker di kelas ukurannya. Lalu treble-nya pun nggak terlalu laid back kayak di Sony XB23 gitu misalkan, yang harganya juga jauh lebih mahal di sini, FYI, tapi juga nggak seagresif dan se-extended di Trosmart Force 2. Di Trosmart Force 2 ini treble-nya juga seringkali terdengar lebih forward daripada di Eagle Terra 3. Yang kadang bahkan di beberapa lagu rock, terutama ketika permainan simbalnya sudah cukup intens gitu teman-teman. Saya sering mendengar ketika menggunakan Trosmart Force 2 ini, seakan-akan pemain drumnya itu berada di samping atau bahkan udah agak di depannya dari vokalis. Saking forwardnya beberapa kali terdengar treble dari Trosmart Force 2 ini. Tapi di Terra 3, treble-nya tertata lebih pas dalam tanda kutip menurut saya. Nggak forward banget dan nggak laid back juga. Sekarang, kalau dibandingkan sama small speaker yang 3 kali lipat lebih mahal, JBL Flip 5. Flip 5 jelas lebih unggul dalam hal power bass, kualitas maupun kuantitas bass. Flip 5 memang lebih unggul daripada Terra 3. Like, it's no contest, nggak perlu dipertanyakan. Sedangkan secara treble-nya, dua speaker ini sebenarnya cukup mirip. Flip 5 treble-nya sedikit lebih halus tapi tetap detail, sedangkan Terra 3 sedikit lebih sparkle. Namun, pembeda utama dari dua speaker ini dalam hal audionya, tentunya selain bassnya di sini teman-teman, adalah warna vokalnya, atau boleh dibilang
tone dari keseluruhan mid-range-nya bahkan, nggak cuma vokal. Saya nggak tahu apakah di binaural recording tadi di audio sample bisa terekam atau terdengar jelas atau enggak, tapi kalau didengerin baik-baik pakai kuping, yes. Meskipun secara timbre, artikulasi, detail, dan tekstur vokal, Egelterra 3 ini vokalnya udah oke banget untuk small speaker di kelasnya, tapi menurut saya, warna vokalnya sering terdengar terlalu bland atau hambar gitu teman-teman. Kalau bahasa Jawanya agak sepoh. Nggak tahu kenapa, beberapa orang mungkin bilang, ya bang, itu uncolored, itu natural. Tapi saya subjectively ya teman-teman, ini agak subjektif memang. Saya agak nggak sependapat, karena ini menurut saya sampai udah to the extent ngurangin warna suara singer yang seharusnya memang ada. Warna suara singer yang seharusnya menjadi ciri khas dari singer tersebut atau tiap artis yang kalian dengerin di lagu-lagu apapun yang kalian dengerin. Ini yang bisa saya dapetin lebih di JBL V5 daripada di Egelterra 3. Tone vokal ini juga bisa bantu nyampein ke kita bagaimana gambaran emosi singer ketika menyanyikan lagu tersebut. Lalu juga menambah kesan musical dan terlebih secara sadar maupun nggak sadar bisa membuat kita lebih engage di lagu-lagu yang kita dengerin. Perumpamaannya kalau pakai fotografi guys, mid-range dari Terra 3 ini kalau dibandingkan sama JBL V5 mirip kayak dua foto ini. Yang satu agak desaturated, yang satu warnanya lebih keluar. Terserah manapun yang menurut kita masing-masing terlihat lebih natural, anytime saya akan pick vokal atau mid-range dari JBL V5 daripada Terra 3. But again, ingat, dua speaker ini harganya jauh banget bedanya. Harga satu JBL V5 kalian bisa dapetin 2-3 unit Egelterra 3. Ngomong-ngomong, kalau kalian punya 2 unit Egelterra 3, kalian bisa pairingkan dua speaker ini di mode stereo. Nanti di akhir video, saya akan kasih short audio sample buat kalian dengerin sendiri. But in short, di mode stereonya, ketika saya posisikan dua speaker ini di jarak 60-90 cm satu sama lain, pasangan Terra 3 yang udah stereo ini bisa kasih gambaran atau visualisasi imaging dari lagu-lagu yang saya dengerin itu secara solid di sini. Di lagu-lagu yang tipenya airy dengan banyak instrumen dari berbagai arah, sistem stereo di Terra 3 bisa bantu ngehasilin imaging yang oke. Instrumen-instrumennya bisa terdengar lebih tersebar, bisa dibilang, di kiri maupun kanan dari sistem speaker stereo ini tadi. Sedangkan di lagu-lagu yang vokal-centric, yang memang cenderung intimate gitu, vokalnya bisa menciptakan image yang cukup solid di antara di tengah-tengah dari kedua speaker ini. Dan pastikan kalau di mode TWS atau mode stereo ini, posisi Terra 3-nya duduk normal memanjang ya guys, bukan berdiri vertikal. Nanti bakal aneh aja sih efek stereo yang dihasilkan kalau posisinya vertikal. So overall, Egelterra 3 dengan harga Rp500.000. Menurut saya ini salah satu small speaker yang cukup mudah untuk direkomendasikan di price range-nya. Kombinasi sound quality, power, dan fitur LED, dan fitur-fitur basic lainnya yang juga cukup kompeten di sini. Bahkan, jika harus dibandingkan dengan small speaker di price range yang lebih mahal sekalipun, membuat Egelterra 3 ini saya yakin lagi-lagi bakal jadi speaker Egel yang laris di pasaran Indonesia. Terutama considering harganya yang nggak sampai Rp500.000 ini. But, kalau kalian mau volume dan power lebih besar, saya yakin sih, tambah duit Rp150.000 buat dapetin seri Elite XL bakal nggak kalah worth it juga guys. Sekali lagi, ini opini pribadi saya ya guys. Kalian pun bisa punya opini yang berbeda dan itu hal yang normal aja. Terutama juga, kalau kalian ingin upgrade misal, kalian nggak mau small speaker seperti ini, kalian butuh power dan volume lebih besar, kalian misal lebih pilih Egel Elite XL ini, pertimbangan juga ukurannya dan juga beratnya ini. Lihat, jomplang banget, jauh banget ini. So, itu faktor yang lebih bisa kalian consider aja. Dan sekali lagi, kembali ke kebutuhan masing-masing. Jadi kurang lebih itu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga review ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Egelterra 3 ini. Pastikan juga untuk kalian melihat berbagai macam video review lainnya guys, kalau kalian ingin membeli satu produk, supaya dapat gambaran aja berbagai insight dari berbagai reviewer. Jangan lupa juga untuk follow Instagram channel ini di MyTech Audio. Kalau gitu, thanks for watching guys. See you another video. Take care. Bye.
should stay.